Awalnya kan nggak niat nih jenengan. Awalnya nggak niat Bisnis. nggak niat banget karena waktu itu aku kerja di Hotel ya. jadi jadi teknisi jalanan. Tapi udah bosen ya. Sebenarnya kan udah pengen punya usaha tapi enggak juga. Enggak. Menikmati sebenarnya. Bukan menikmati, kan zona nyaman. Jadi nyaman banget ya. Asem bener. Tapi ya itu seenak-enaknya di zona nyaman. Sebelum dilanjut, yuk like, share, dan subscribe dulu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Septian Trio Arizona. Kita di playlist inspirasi bisnis modal ringan hasil maksimal. Kali ini kita berkunjung di CV Botani Flora Indonesia. CV yang kampret banget. Masa bisnis modal Rp4.000 bisa jadi banyak tanaman, bahkan bisa ekspor. Nanti akan saya tampilkan slideshow tampilan tadi beliau menandatangani surat jalan dan lain sebagainya untuk ekspor. Beliau ini pernahnya ya? Sepupu ya? Sepupu saya, suaminya sepupu saya. Sudah lama nggak kontak, mungkin 2000 berapa ya jenengan mulai? Mulainya itu dari mana dulu? Dari yang 4.000. Lah, dari yang awalnya kan kayak nggak bisnis itu, kayak cuman beli tanaman. Ya, beli tanaman. Satu kok tiba-tiba jadi bisnis gitu. Itu aja mau bayar 4.000 maksa. Nawar. Bukan. Orangnya nggak mau dibayar. Orang nggak mau dibayar. Karena di petani itu kalau beli satu, udah ambil aja gitu. Lah mau beli banyak ya nggak bisa. Jadi iya beli tanaman 4.000 ini karena memang suka sansevieria ya kan. Sansevieria dulu belum tahu namanya kalau sansevieria. Taunya apa? Ya taunya lidah mertua. Oh, lidah mertua. Iya, terus beli ini memang waktu itu memang harga pasarnya 4.000. Waktu itu 4.000 kalau per 100 gitu. Per 100 pot. Berarti per potnya 4.000. Oke, kok menarik gitu. Saya habis dulu silaturahmi ke beliau, cuma ada satu pot, terus lama nggak kontak, 3 tahun 4 tahun mungkin ya. 3 tahun 4 tahun, terus 4 tahun ya. 4 jalan ke 5. 4 tahun main lagi ke beliau, rumahnya udah jadi hutan. Dulu itu ini rumah itu cuma satu sendirian rumah ini. Belum nggak ada tetangga. Soalnya beli tanah yang angker. Mungkin itu ya. Kalau mau sukses cari angker. Iya, karena kalau tanah angker itu kan nggak ada yang beli, nggak ada yang mau nempati. Jadi yang jual itu jualnya murah, yang penting laku. Nah itu jadi konsepnya bener, yang penting jadi uang. Oke teman-teman, kita akan mulai dari mana ya? Bingung juga karena saya sama beliau ini ya biasanya ngobrolnya ngalor ngidul. Kita nikmatin aja perjalanannya ini. Awalnya kan nggak niat nih jenengan. Awalnya nggak niat bisnis. Nggak niat banget. Karena waktu itu aku kerja di hotel ya. Jadi teknisi jalanan. Tapi udah bosen ya. Sebenarnya kan udah pengen punya usaha tapi enggak juga. Menikmati sebenarnya. Bukan menikmati, kan zona nyaman. Jadi nyaman banget ya. Asem bener. Tapi ya itu seenak-enaknya di zona nyaman, orang itu pasti ingin keluar. Lah, waktu itu aku belajar jualin dulu. Jualin. Punya temen jualin gimana lah. Aku kan di waktu itu teknisi jalanan tadi itu kan teknisi komputer. Tapi kan aku nggak sekolah komputer. Nah, yang jalanan itu maksudnya yang penting jalan. Gitu. itu bisnis yang bener gitu. Teknisi jalan yang penting jalan. Teorinya kabel komputer ini panjang gini nggak bisa. Aku bisa aja. Jalan toh jalan. Ya udah jalan. Nah terus aku bantu jualin karena aku waktu itu Friendster. Zaman Friendster. Facebook belum lahir. Zaman Friendster. Friendster itu berapa ya? 2009 kali ya. Kayaknya segituan. Sebelum 2008 2009 kayaknya. Facebookku itu 2009 kayaknya. Baru awal itu. Itu aja kayak ikut-ikutan aja gitu kan. Terus ada Facebook, aku
ikut jualan itu modelnya kayak lelang. Lelang. Ya, lelang tanaman. Wis. Lelang tanaman sudah mulai lelang. Jadi Grup Facebook ya? grup Facebook. Oh, keren nih. Masuk grupnya gratis, Masuk grupnya gratis. bisa jualan jadi Bisa duit. jualan, nggak perlu ngiklan. Gitu Ya, nggak perlu. Belum kenal itu iklan Belum kenal, apa. Taunya iklan TV. Saya ingatku tahun 2000 berapa ya? Mungkin 14-an. Saya main ke rumah jenengan tuh, jenengan tanya Tokopedia waktu itu. Iya. Zaman awal. Kepingin jual barang bekas. Waktu itu. Ya, Iya. kan di komputer kan banyak dunia bekas kan waktu itu kan. Ya, jadi memang tadinya kepingin sih buka kayak toko komputer. Buka Iya, kayak iya. toko Ingat apa. lah, ingat. Ya Nah, kan? itu. Kok akhirnya cinta sama tanaman? Apa ini rahasianya? 4.000 bisa jadi hutan. Ya sesuai namanya. Bahkan ekspor. Sesuai namanya. Apa namanya? Kembang. Apa kembang? Kembang itu kan bahasa Jawanya bunga. Iya, iya. Iya kan? Berarti kan berkembang. Berkembang. Udah paham kan? Simpel nggak gitu perlu doang, dijelasin. ya. Berkembang. Kembang. Iya. Mau bisnis apa? Semua orang pasti ingin berkembang. Berkembang. Berarti butuh bunga. Tapi bukan bunga riba. Wah, kalau itu dalam banget itu. Oke, kan awalnya Sansevieria jual-jualin aja. Jual-jualin aja. Terus akhirnya kok berniat menjadi petani. Lalu sekarang kok timnya jadi banyak, bahkan ekspor. Iya, karena awalnya malu. Jadi maklar terus. Kan jualin terus. Nah, Ketika ada banyak yang minta, ada punya stok ini, nggak punya. Ada punya stok ini, nggak ada sebenarnya. Berarti awalnya Tapi jual gimana caranya jawab? Sansevieria. Iya, Tapi ada yang tanya yang lain. Gimana caranya jawab? Ya aku bilang kebun. Hmm, Ntar sorean aku foto di kebun. belum ada KV botani ini belum ada. Belum. Ntar ya aku sorean foto di kebun. Ah. Oh iya, aku lagi di Kebunnya orang dah. Nah, iyalah, kan kebun. Oh, iya. Lah, kebetulan di Kota Batu ini kan Hmm. kebunnya semua kan tanaman hias. Masya Allah. Iya kan? Ya, berkahnya di Semuanya situ. tanaman hias. Jadi kebunnya orang ini jadi milik kita semua. Sampai ketika ramai ya, saking ramainya, aku itu cangkruannya di kebun orang. Cangkruannya ya. Dari pagi sampai sore cangkruannya di kebun orang. Ah. Jadi ketika nggak kerja di Purnama atau lagi masuk siang gitu kan ya, pagi gitu aku cangkruk di kebun orang. Nah, ini menariknya nih. Berarti beliau ini fokusnya hanya nggarap market. Nah, Supplier belum jadi seorang supplier ya. bahasa sekarang seperti itu. Kalau dulu punya database marketnya kalau kan. dulu gini, aku datang ke kebun, aku fotoin semua. Belum tak foto, upload. Ada yang tanya, oh iya deal beli kan transfer masuk. Aku kan nggak punya uang untuk beli tanaman itu. Aku ke ATM dulu. Ambil dulu. Ambil uang yang sudah dibayar, Terus ke aku kebun. baru beli. Oh, enak banget ya. Terus bener-bener tanpa modal. Tanpa modal. Menarik, baik. Berarti kalau yang sekarang pingin mau usaha, Hmm. masih pusing-pusing. Pikirannya perlu diluruskan. Iya. Lek mau usaha, wes pusing, itu keliru. Keliru ya. Heeh. Harusnya sudah usaha baru pusing. Tadi menarik teman-teman, saya diskusi sama beliau bahwasanya beliau tadi tuh ngirim apa ya, ekspor ke Jepang ya. Ke Jepang. Hari Jepang. ini ke Jepang ada 3. Nah, saya tanya, negara mana ekspor yang paling susah? Apakah ke Jepang? Jawabannya menarik. Mindset yang bisa kita pakai kalau mau bisnis tanaman. Negara mana yang paling susah untuk ekspor? Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah teman-teman. Nggak ada yang susah selama kita tahu aturan negara yang mau dikirim. Jadi sebenarnya nggak ada yang susah selama aturannya Negara yang mau dikirim. dipenuhi gitu dong ya. Heeh. Kalau dia mintanya surat legal A, Iya. kita buat suratnya. Ya udah itu ruti aja. Oh kita ngikut ngirim ke negara orang ya negara orang minta apa syaratnya kan gitu. Gitu doang ya. Mm-mm. Masya Allah. Dong negara kok kan mesti punya syarat dan syarat itu kan sebenarnya untuk mempermudah. Hmm. Kalau ada orang dengan syarat-syarat ekspor, Dan merasa syarat susah. impor ya. merasa susah, ya itu peluangku. Ya Menarik. biarin lu susah. Solusinya di sini. Oke. Nah, lu jigrang aja. Nah, ini nih bisnis teman-teman. Hal yang dirasa orang lain susah itu adalah peluang bagi kita. Nah, itu. Gitu. Itu yang aku jelasin sama kru di sini. Hmm.
kesulitan orang adalah peluang kita. Hmm. Kesulitan kita adalah peluang orang. Gitu. Bahkan itu apa ya? Ini bukan sekedar teori. Kebun pertama kan hutan ya. Di atap rumah kan? Di atas rumah. Di atas rumah ukurannya bukan berapa ini? 7x10. 7x10 ditumpuk-tumpuk, nanti akan saya tunjukin videonya sekali kita sambil ngobrol ini. Udah pernah aku bahas kok di YouTube. Ada. Udah pernah aku jelasin di YouTube. Ya kebetulan juga punya Ya, lah. apa YouTube-nya? Ya nanti tak tampilkan juga. Botani Flora. Botani Flora. Dan ini juga tampil di Botani Flora juga. Oh iya. Saling Nanti aku tampil. tampilin juga. Nggak perlu copyright kan? Nggak perlu. Nah di situ udah aku jelasin gimana caranya bertanam di atas rumah. Jadi jangan alasan, kan itu sebenarnya dari jawaban orang kalau ditawarin tapi nggak mau beli. Nah, iya. Aku lahannya sempit gitu. Lawang tanaman lo cuma 10 cm loh. Alasan lahannya sempit, terus rumah kita memang 5 cm. Kan enggak. Jadi bagi emak-emak yang alasan kalau beli tanaman lahannya sempit itu nggak berlaku. Nggak berlaku ya. Nggak berlaku. Apalagi yang mau usaha. Sebenarnya kita bisa maksimalkan yang ada dulu kan kayak yang gitu ada ya. dulu. Action dulu. Misalnya kemarin lagi rame janda bolong. Misalnya beli 20 juta. Satu pot misal. Satu daun. Oh, satu daun. 20 juta misalnya. Satu daun. Beli itu buat dijadikan bisnis. Kita mau jadi petani misalnya, saya jadi petani. Saya beli itu 20 juta. 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi ketika saya jual, kan hancur harganya. Lebih murah. Saya rugi nggak? Bukan hancur, tapi lebih murah. Lebih murah. Nah, karena yang bertani bukan sampean toh. Oke. Rugi kan? Enggak Ya? Enggak. Wah, ini menarik nih. Gimana caranya? Beli 20 juta, dijual mungkin misalnya 10 juta gitu. Nggak rugi. 1 juta aja nggak rugi. 1 juta aja nggak rugi. rugi. Kok bisa? Ini Botani ini meracuni orang-orang buat bisnis tanaman. Oh iya. Jadi kalau ada orang yang nggak suka tanaman itu salah. Tapi ada orang yang suka tanaman terus tidak dibisniskan, tambah salah. Pelanggaran. Karena sudah punya, nggak dijual. Gitu. Terus buat apa? Mau jadi hutan? Dilihat-lihat mungkin. Kolektor sekelas Sultan Tanaman itu Jual juga. bakulan juga, jualan juga. Wah, baru tahu nih. Katanya orang kalau kolektor nggak jual tanaman, aku malah nyari nih kolektor yang nggak dijual tanamannya. Mungkin dijual nanti mungkin. Berarti kan jadi Dijual, tetap jual dijual. juga. Ya. Jadi pedagang juga kan. Kok bisa nggak rugi? Karena berkembang tadi Iya, ya. karena berkembang. Karena tanaman satu daunnya itu kita beli 20 juta. Kalau mau langsung jual saat itu ya labanya dikit, mungkin 20 juta 100.000. Oke. Karena langsung jual. Langsung jual. Rugi Berarti nggak? trading ya. Ambil jual. Ambil jual. Kalau kayak Dulu gitu kayak gitu dulu. Kolekdol. Ngoleksi dulu baru ngedol. Iya. Kolekdol. Nah, kalau kepingin labanya banyak, ya ditambahin lah sedaun. Jadi 2 daun. Jadi 2 daun. Oke. Harusnya 40 juta. Harusnya. Tapi ini nggak mungkin. Ya. Turun kan? Bisa aja kalau di masa tren itu ada, bisa aja. Biasanya berapa lama tren itu? Tren itu biasanya sih kalau selama tren sejak dari Anthurium terus namanya Aroid Philodendron kemarin, ini tren yang saya terpanjang. tidak paham nama-nama tanaman. Tren yang terpanjang itu tren Aroid. Aroid. Ini tren yang terpanjang sepanjang saya di dunia tanaman hias. Berapa lama itu? 2 tahun. 2 tahun harganya masih bagus. Gue ini grafiknya. Naik. Bukan gini loh. Gue sih ya. Yang katanya sampai itu meroket gitu. To the moon. Ini racun teman-teman untuk jadi seorang yang bergerak di bidang tanaman. Saya tertarik sih. Saya sering bikin seminar kan. Kemarin saya tertarik ngajak beliau bikin seminar. Untuk ngajak orang-orang bisnis tanaman juga. Kan gitu. pernah tak kasih tanaman kan? Pernah. Tak suruh beli apa tak kasih? Dikasih. Oh iya. Sebenarnya harusnya tak suruh beli. Oh gitu ya. Kalau pernah ngeluarkan uang di tanaman, Oke. pasti ingin mengembalikan uang itu. Gitu Salahku ngasih aku. Jadi kalau ke rumah orang-orang itu mending tak Jinan suruh kasih beli. 2, yang satu mati. Nah, biasa ada resiko. Yang namanya Sansevieria Pavlovia. ini jadi 3. Nah, Satu jadi 3. waktu itu aku kasih itu satu harganya 50.000.
Satu itu. Sekarang sudah jadi 3. Tiga. Jual 2 lah. Jual 25 ribuan aja. Balik 50. Balik modal. Terus ada satu lagi kan, itu Iya. nanti beranak lagi. Tinggal untungnya no. Oke. Masuk akal. Belinya mahal, jualnya murah. Tapi quantity ya. Tapi untung. Untungnya gara-gara tadi. Quantity terserah mau jual. Setelah ada 100 baru jual, baru ada 2 sudah jual, terserah kalau masalah Oke. quantity. Oh, masuk akal. Masuk akal. Kira-kira kalau nih banyak orang berminat bisnis tanaman, malah seneng atau malah Malah seneng. kok bisa? Iya. Sekarang gini. Kalau kita di pinggir jalan gitu ya, Nah, cari tempat oleh-oleh. oke. Mas Tian ini nyari tempat apa? Aku pengen beli oleh-oleh. Kue kali. Ya kue. Kue Nyari kuenya di mana? di toko kue. Apa? Maksudnya oleh-oleh khas Batu gitu. Oke, Kas Batu. Nyarinya di mana? Di pasar. Di pasar kan? Iya. Di pasar yang jual 1 orang apa 2 orang? Banyak. Nah, kalau yang jual 1 Di orang, pusat oleh-oleh maksudnya kan ya. iya. Nah, Di situ yang jual kan banyak orang. banyak. Semakin banyak yang jual, Nah. orang malah kepingin ke sana. Oh, masuk akal. Nah, sama aja tanaman hias. Jadi kalau Makanya ada yang Batu ini termasuk dikunjungi gara-gara tanaman tanaman hiasnya. hias juga. Hmm. Gitu. Jadi kalau ada orang usaha, tetangga usaha, atau saudara usaha, teman usaha, musuh juga usaha. Jadi dia malah jadi sahabat kita semua. Wah. Bukan pesaing iya, tapi karena ada pesaing itu kita makin laris. Mantap nih. Kira-kira nih teman-teman, ada nggak yang berminat nih bisnis modal 4.000 dikasih tahu caranya nernakin tanaman jadi banyak, lalu bisa dikasih tahu cara jualannya. Kalau banyak berminat, bikin seminar dong. Bisa, karena kebanyakan orang itu pesimis dulu. Betul. Aku nggak bisa merawat. Termasuk saya. Aku nggak bisa Saya merawat. takut tidak cocok dengan tanaman. Daerah. Iya. Kan di sini dingin Batu. Iya kan, di sini dingin. Rumah saya di Surabaya panas. Padahal aku kalau tanaman itu semakin panas itu tumbuhnya semakin cepat. Oh iya. Di Batu ini lambat loh pertumbuhannya. Oh, wah, menarik ini. Heeh. Ayo teman-teman yang ada di Surabaya, Sidoarjo. Mau ikutan jalan-jalan Surabaya, bareng. Sidoarjo banyak kawan-kawan yang jualan itu banyak begitu. Kayak yang ekspor tuh, kayak ekspor. Jualnya lewat mana kok tembus? Aku Jepang. ini masih belajar. Jualnya ini masih belajar. Jadi selama ini hanya sosial media aja. Sosmed. Sosmed. Yang beli orang Jepang atau orang Indonesia? Orang Jepang langsung. Orang Jepang. Di sosmed, Instagram, Facebook gitu aja. Yakin orang Jepang? Yakin. Bahasanya, Karena memang bahasanya. komunikasinya kan ada Google Translate. Dari Google Translate tembus closing ke Jepang. Buset. Iyalah, orang Rusia pernah ke sini ngomong sama aku lancar. Loh. Ya, HP-nya ganti ya. Iya, Aku ngomong iya. bahasa Indonesia, nggak baca. Pernah ya? Sana balas pakai bahasa Rusia, aku baca. Nyambung. Ya, oke. Nyambung. Menarik. Iya bener sih, saya juga pernah ngajar Facebook Ads orang Italia. Sama. Apa yang susah? Gitu. Terus apa yang susah gitu loh? Sebenarnya memang ini ya, apa tagline bahwasanya kalau mau cari 1000 jalan itu memang bener. Kalau nggak mau memang carinya 1000 alasan. Iya, betul. Alasan toa. Dan tanaman yang dikirim ke Jepang tuh apa spesialnya kok sampai orang Jepang belinya ke Batu ya? Ya. Di Jepang itu sepanjang tahun. Hmm. Jadi kayak bukan musim gitu. Jadi sejak 4 tahun yang lalu tanaman ini sudah memang pasarnya memang marketnya di Jepang. Memang ada sih bayarku yang Thailand juga beli, Amerika juga beli. Tapi yang banyakin yang ngabisin di sini tuh orang Jepang. Ngeri. Jadi sambil kita tampilin teman-teman videonya tanaman yang laku Agave. di Jepang. Jenisnya agave. Agave. Itu Agave. Sansevieria juga bukan Bukan, ya? Bukan jenis ya. agave. Tapi sama-sama jenis sukulen. Sukulen itu apa? Sukulen itu tanaman yang daunnya berair. Kalau Daunnya berair. dipatahin ini kan banyak airnya. Oh, harus belajar banyak kalau memang mau. Kalau itu nggak perlu belajar. Nggak perlu ya? Kalau kita pernah beli, kita mesti tahu. Soalnya kira cari tahu ya. Iya. Gara-gara Jadi punya. gimana cara belajar tanaman? Beli. Iya.
Kalau mau beli silakan bisa kunjungi Shopee, Tokopedia, apa, Bisa, Instagram, iya. atau Pokoknya ketik Botani Flora nanti muncul semua. Botaniland.id ya. Botani Flora nanti muncul semua udah. Nah, jadi ya gitu. Ini jenis apa? Aku gak hafal. Sansevieria jenisnya banyak, puring jenisnya banyak, bromelia jenisnya banyak, agave jenisnya banyak. Semua jenis tanaman itu banyak, termasuk pilo, termasuk anthurium, banyak jenisnya. Jangan dihafalin. Nggak perlu sekolah. Beliau ini seorang teknisi, tapi sekarang ya paham juga tentang tanaman. Sangat paham. Ini per bulan bisa laku berapa pot nih? Setiap panen itu 4 bulan sekali. Setiap panen 4 bulan sekali. Ya, kalau Sansevieria 4 bulan sekali. Oh. Satu Sansevieria rata-rata beranak 2-3. Satu Sansevieria per 4 bulan itu beranak 2 sampai 3. Indukanku ini ada sekitar 300. Oh, beda ya. Indukannya ada 300. Maksudnya antara yang dijual sama yang memang untuk dikembangin beda. Iya, sama kayak orang jual telur lah. Ayamnya kalau dijual ya nggak telur lagi nih. Wah, ini ya. Indukan dipertahankan. Jadi kita jual anakan. Yang kecil-kecil yang dijual ya. Segini. Ini sudah termasuk anakan yang siap panen ini siap ya. Jual. Siap jual. Oke. Menarik. Kalau Sansevieria aja 300. Dan di sini ada banyak jenis kan, ada Sansevieria. Sekali panen bisa sampai 1000. 1000. Dari 300 itu bisa jadi 1000. Jadi 1000 tanaman. Jadi kalau mau dari awal ya belilah 1. Nanti kan udah jadi 2 dijual. Itu kalau benar-benar gak punya modal loh ya. Iya. Ya kan dari 1 jadi 2, 2-nya dijual, yang indukannya biar beranak lagi. Oke. Nah, tapi kan nunggu 4 bulan nih gajian gitu kan. Jualnya cuma 2. 50.000. Kan jadi begitu kan. Iya. Nah, gimana kalau kita punya 10? Oke. Atau jadiin induk dulu semua gitu. Iya, dari 10 kalau kita masih ada uang buat makan, ya 10 anakannya jangan dijual, jadikan induk lagi. Oh, berarti kan nggak apa-apa kan, dari anak jadi induk dulu nggak apa-apa kan? Tak kirain kayak kuda. Kalau kuda itu kan kalau indukan, ya induk spesial. Iya. Itu buat kawin doang. Oh gitu. Kalau ini di hewan gitu ya? Kalau di hewan gitu. Enggak. Ini enggak ya? Kalau ini ya indukannya, ya anakannya anak nanti juga jadi bisa. induk juga. Oh, menarik. Buat pemula misalnya modalnya terbatas, modalnya 5 juta gitu. Wah, banyak banget. Banyak ya, aduh. Banyak 5 juta. Banyak banget, mau buka apa? Terang bulan. Oke, modal 5 juta kira-kira disarankan tanaman apa aja? Misalnya 10 tanaman, 5 juta untuk 10 tanaman, bisa enggak? Dia waktunya gimana? Sehari-harinya? Saya wis. Waktunya nganggur terus. Nganggur. Nah, kalau nganggur berarti kan dia suka merawat, suka nyiram gitu kan, bisa mupuk, banyak waktu untuk ngopi ke teman-teman yang lain gitu kan. Banyak waktu untuk bersosial media gitu kan. Banyak ya sebanyak mungkin, jangan hanya satu jenis tanaman. Belinya langsung induk atau anak? Kalau modal agak gede mending beli indukan. 5 juta itu langsung indukan. Langsung panen nanti. Maksudnya kalau kita beli indukan, beranak kan langsung jual. Tapi kalau kita beli anakan, nunggu besar dulu untuk jadi induk. 4 bulan dulu. Kalau Sansevieria, kalau yang lain misalnya contoh yang favorit selain Sansevieria. Hampir semua. Karena di Botani Flora ini kan Palu gak ada. Apa lu mau? Gua ada. Ya, contohnya kayak philodendron ya. Apa philodendron? Ini apa ini kalau ini? Itu masuk philodendron. Philodendron ya. Philodendron. Wow, wis biarin ngebukin meja. Ini 4 bulan juga ya? Enggak, kalau ini sebulan sekali nambah 1 daun. Kalau ini kan modelnya nggak beranak. Oh, nggak beranak ini? Nggak beranak. Jualnya gimana? Bisa yang dihitung daun. Bisa cutting ya. Harganya per daun kalau ini. Cutting itu stack gitu kayak dipotong. Nah, ini kan setiap ruasnya berakar. Jadi setiap tanaman itu mempunyai karakteristik sendiri. Tanyain tadi kan ini opo sih gitu. Perbanyakannya kan beda-beda. Ada yang nunggu anakan, ada yang harus diperbanyak, dipotong, atau yang dari biji. Gitu. Per daun berapa ini? Ini sudah murah harga sekarang. Ngitungnya per daun. Aku dulu belinya 1 daun 5 juta. 1 daun 5 juta. Belinya kecil, yang segini ukuran 5 juta, kurang kecil dari ini. Masa sih? Beneran, serius. Jadi dikit aja 5 juta kebanyakan. Ini cuma 1 daun nih. Nah, kalau sudah orang itu bisa dibilang sudah mengerti dalam dunia tanaman, dalam dunia bisnis tanaman,
beli 5 juta, 10 juta, 20 juta itu biasa. Biasa. Karena mentalnya sudah biasa beli yang segitu. Balik dulu 5 juta ya. Balik Heeh. berapa bulan? Dibesarin dulu sama aku. Besarin dulu. Aku tak besarin dulu. Waktu itu sekitar jadi 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan aku cutting. Harganya waktu itu masih stabil, Tanam belum dulu. turun sampai sekarang. Ah. Masih stabil. Aku jual pucuknya itu 2,5. Waduh. Jadi berapa pucuk? Kan jual murah dulu kan. Jadi berapa pucuk? Satu, kalau pucuk satu. satu. Pucuknya dijual. Jadi 2,5. Bawahnya pucuk nih. Ini aku contohin nih, Oh, pucuk itu mana sih? Bahas sini. Nah, ini teman-teman. Langsung praktek. Nah, ini dipotong. Pucuk paling enggak ada 2 daun atau 3 daun ya. Dipotong di sini. Nanamnya di ginian ya, di apa ini yang? Bukan di tanah. Di tanah ini. Tetap di Bukan tanah ya? tanah ya, media tanam. Kita nggak Media pakai tanam. tanah. Oh, oke. Lah, cara potong juga ada nih di YouTubeku juga sebelumnya. Siap. Cek di Botani Flora. Potongnya ini pucuknya aku jual. Waktu itu laku 2,5. Ya kan? Bawahnya aku juga jual. Laku 1 juta. 3,5. 3,5. Terus waktu itu ada 5 daun. Ah. Yang pucuknya aku jual 2 daun 2,5. Terus 2 bawahnya 1 itu jutaan. 1 juta yang 4,5. tinggal 1 daun kan? Ah. 1 daun aku tinggalin. Dikembangin lagi. Iya, dikembangin lagi. Belum balik modal tuh waktu itu, ya kan? Ah. Terus harganya langsung turun. Oke. Dulu kan sedaun 1 juta. Ah. Ini kan harganya langsung turun. Langsung Istimewanya orang-orang beli 1 daun 1 juta. Saya belum connect, tapi nanti kita coba berbisnis tanaman. waktu harga turun ini mulai besar lagi. Aku jual pucuknya 1 juta. Udah untung 500.000. Masya Allah. Ya kalau kita hitung begitu kan udah untung 500. Dan enaknya itu selama tanamannya terus hidup dan berkembang. Iya. 500 Iya, lumayan. 100.000 nggak masalah. Terus soalnya ya. Wah, tanaman ini sudah 100 ribuan. Wah, alhamdulillah. Tapi kalau tak Masih tinggal laku. luar kota mati nggak ya? Enggak lah. 3 hari luar kota. Pamit sama tanamannya, pamit. Nggak, maksudnya itu nggak disiram berapa lama itu nggak apa-apa. Media tanamnya diatur. Makanya aku tanya, kesehariannya dia suka nyiram atau enggak? Kalau suka nyiram, itu banyakin media yang poros, yang airnya langsung masuk. Tapi kalau dia nggak begitu suka nyiram atau sering keluar kota, banyakin humusnya karena lembabnya itu awet. Seminggu sekali nggak masalah. Oke. Keren kan. Giring dulu ya. Ternyata menarik teman-teman untuk bisnis tanaman dan saya mulai teracuni. Ya teman-teman, coba komen siapa yang tertarik. Saya ya mungkin beberapa pekan lagi akan saya Romi lagi berkunjung lagi ke beliau belajar tentang tanaman. Kalau ada berapa ya 10 orang berminat belajar bisnis tanaman boleh? Boleh ya. Maksudnya aku mentorin gitu. Oh iya. Oke. Belajar ke suhu. Suhu badan. Suhu modal 4.000 jadi banyak. Yang jelas selama bisnis kan jenengan sudah nyoba banyak usaha nih. Roket komputer dan sebagainya. Jual pecel. Yang nggak pernah rugi ini. Ya, tanaman. Bisnis yang nggak pernah rugi. Ya ini saya dapat perspektif baru nih. Karena kalau zamannya mbah-mbah kita dulu kan ahli invest ya beliau itu. Pengen makan telur, ternak ayam. Iya. Telurnya dimakan, ayamnya dijualin. Udah nggak beli telur terus bosen, ditetesin jadi banyak, dijual jadi kambing, jadi sapi sampai jadi tanah, jadi sawah, warisannya banyak. Tapi orang sekarang itu tinggal di perkotaan, ya kan? Kerjanya netis bajunya bagus-bagus, pakai jas, tapi utangnya akeh. Gak bisa ninggalin warisan karena salah milih sumber pendapatan. Yang jelas yang tertarik kali ini benar-benar bisnis, inspirasi bisnis modal kecil hasil maksimal. Saya mau serius bantuin teman-teman yang mau belajar bisnis tanaman karena saya juga mau nyoba deh untuk memulai tanaman-tanaman yang dikasih jadi 3 itu coba. Saya kemarin udah beli pot baru soalnya. Tapi pengen tahu gimana di sini, pengen tahu ilmu lagi di sini. Iya. Dan sekarang dapat banyak ilmu. Oke, kita doain Botani Land makin bertumbuh. Amin. Ya, partnernya makin banyak. Amin. Ada target nggak sih?
atau ngalir-ngalir doang? Targetnya orang-orang yang kenal aku, maksudnya partnerku pengen haji umroh lah. Amin, haji umroh Iya. semua 5 orang ini dan bisa sejahtera semua keluarganya dan bisa ekspor lebih banyak ke negara-negara Amin. lain. Kita dukung, jangan lupa subscribe juga channel Botani Land dan juga subscribe channel YouTube ini. Kalau memang ini penting, kita bahas secara rinci bisnis tanaman, kita akan buat konten bisnis tanaman berikutnya. Yang tertarik, lagi-lagi yang tertarik, yuk bisnis tanaman bareng-bareng. Modal 5 juta tadi bisa kan? Ya, bisa. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Datang ke sini langsung habis duitnya nanti. Oke. Bisa banget, bisa banget. Mau yang biasanya orang kalau ngeluarin uang langsung banyak untuk beli tanaman, itu dia nggak percaya, pesimis. Jadi keluarin dikit-dikit aja dulu, biar dapat untung dulu, terus Bisa jual dulu gitu. iya ya. gitu. Atau mulai dari makelarin yang ada di sini. Iya, dropshipper. Dropshipper gitu. yang ada di Botani Land boleh ya. Boleh, nanti kalau sudah untungnya kelihatan, nanti kayak saya. Oke. Kayak saya nanti tadinya makelaran gitu kan, makelarin, taunya nanti daripada gitu kan stok sendiri, bisa Oke. cepet jualnya kan, Nah. nggak harus foto ntar aku ke kebun dulu. Kalau udah tanamannya di rumah, wadah ready. Oh, Kita makin showering posting gitu kan. Siap. Ngeri teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Mas. Subscribe sekarang juga.